Bangsa Atlantis dikatakan telah tenggelam beribu-ribu tahun yang lalu. Sampai sekarang kebenaran tentang adanya bangsa ini masih menjadi misteri. Ada ilmuwan yang percaya bahwa bangsa ini benar-benar ada. Di sisi lain, ada juga ilmuwan yang berpendapat bahwa bangsa Atlantis hanyalah sebuah dongeng. Walaupun begitu, setiap pendapat menambah lapisan misteri tentang keberadaan bangsa ini. Seperti yang tertulis di judul hari ini, kita akan membahas tentang misteri legenda kota Atlantis yang hilang. Assalamualaikum sahabat Yurdais yang dimuliakan Allah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya sahabat. Amin. Bangsa Atlantis digambarkan sebagai peradaban yang sangat maju dan hampir sempurna. Mereka dikenal sebagai pemegang kebijaksanaan yang dapat membawa perdamaian ke seluruh dunia. Tak heran jika banyak ahli sejarah yang menyebut mereka sebagai pahlawan budaya. Keseluruhan pengetahuan dan inovasi yang dimiliki bangsa ini menjadi fokus perhatian banyak kalangan. Atlantis memiliki peradaban kuno yang jaya, termasuk teknologi yang jauh lebih maju dibandingkan dengan zaman sekarang. Mereka dikatakan memiliki kapal dan pesawat tempur yang menggunakan energi misterius, yang hingga saat ini masih menjadi bahan penelitian dan perdebatan. Ini menunjukkan bahwa bangsa Atlantis memiliki pengetahuan yang mendalam tentang energi dan teknik pembangunan yang mungkin belum kita pahami sepenuhnya. Lalu, bagaimana sebenarnya awal mula berkembangnya cerita tentang bangsa Atlantis ini? Mari kita langsung masuk ke dalam ceritanya. Konon Atlantis adalah sebuah peradaban yang kaya, makmur, dan sangat indah. Pulau ini digambarkan memiliki banyak gunung serta dataran tanah yang subur, dikelilingi oleh cincin laut yang mempercantik pemandangan pulau tersebut. Tanah Atlantis dikatakan sangat subur, menghasilkan pohon-pohon, logam, dan makanan dalam jumlah melimpah. Penduduknya, yang dikenal sebagai orang-orang Atlantis, hidup dengan baik. Mereka memelihara hewan dan mengairi tanaman mereka. Kota-kota di Atlantis dibangun dengan pelabuhan yang ramai dan kuil-kuil yang megah. Terdapat kanal-kanal dengan dinding dan gerbang yang menghubungkan berbagai cincin laut di sekitar pulau. Di pusat kota terdapat kuil yang seluruhnya dilapisi perak dan memiliki atap dari gading. Komplek Atlantis dikelilingi oleh dinding emas murni, dihiasi dengan patung-patung emas yang menakjubkan. Atlantis juga dikenal memiliki berbagai sumber air panas dan dingin, tempat-tempat untuk berolahraga, lintasan pacuan kuda, serta armada kapal perang yang besar dan banyak. Populasi Atlantis diperkirakan sangat besar, sehingga tentara mereka mampu menggerakkan hingga 10.000 armada perang. Secara sederhana, ras di Atlantis ini adalah yang terpadat, berteknologi maju, kuat, dan paling makmur sepanjang sejarah. Namun, di suatu waktu, peradaban ini tiba-tiba menghilang begitu saja dari permukaan bumi. Keberadaan Atlantis yang sebenarnya hingga saat ini masih menjadi misteri dan telah memicu banyak teori mengenai lokasinya. Namun, dari semua teori tersebut, belum ada yang dapat memastikan lokasi Atlantis yang asli. Semua informasi yang ada masih sebatas asumsi. Sebelum kita membahas beberapa teori tentang Atlantis, mari kita telusuri lebih dalam tentang asal mula berkembangnya cerita tentang Atlantis ini. Pertanyaannya, siapa yang pertama kali menyebutkan bahwa Atlantis itu ada? Nama pertama yang muncul dalam sejarah mencatatkan peradaban Atlantis adalah Plato, seorang filsuf dan matematikawan Yunani yang sangat terkenal. Plato dikenal sebagai murid Sokrates dan guru bagi Aristoteles.
memiliki pengaruh besar dalam perkembangan filosofi Barat. Sebenarnya Plato tidak pernah mengklaim pengetahuan pribadi tentang Atlantis secara langsung, melainkan ia memperoleh informasi ini dari seorang filsuf Athena bernama Critias. Catatan tentang Atlantis muncul dalam dua karya penting Plato yang berjudul Timaeus dan Critias yang ditulis sekitar tahun 360 sebelum Masehi. Dalam tulisan-tulisan ini, Plato menciptakan narasi yang merangkum berbagai cerita dan pengetahuan yang ada pada zamannya. Dalam Timaeus, menceritakan bahwa Critias mendengar kisah tentang Atlantis dari kakek buyutnya yang dikenal sebagai Dropides. Lalu kakek buyutnya ini mendapatkan cerita ini dari Solon, seorang tokoh terkenal dalam sejarah Athena. Sementara Solon memperoleh informasi tersebut dari seorang pendeta di Mesir yang menjelaskan bahwa orang-orang Yunani sudah melupakan Atlantis karena catatan mengenai peradaban tersebut hilang dalam bencana alam yang terjadi di Yunani. Karena pada saat itu Mesir bebas dari bencana, pendeta Mesir tersebut menjelaskan bahwa di masa lalu Atlantis merupakan kekuatan besar yang pernah berperang melawan kota Athena. Menariknya, kritikus modern sering meragukan kebenaran sejarah ini. Tetapi beberapa percaya bahwa mungkin ada suatu serangan yang terinspirasi dari pertempuran nyata antara kekuatan besar saat itu. Nah, cerita yang didapat oleh Critias tentang Atlantis adalah adanya kekuatan besar dari sebuah bangsa yang ingin menguasai seluruh Eropa dan Asia. Kekuatan itu muncul dari luar, dari Samudra Atlantik. Lalu dikatakan bahwa lautan pada masa itu dapat dilalui karena ada pulau yang dikenal sebagai Pilar Hercules yang sekarang menjadi Selat Gibraltar. Pulau ini diyakini lebih besar dari gabungan Libya dan Asia, berfungsi sebagai pusat perdagangan yang menghubungkan berbagai pulau lain. Pulau itu telah menyediakan jalan ke pulau-pulau lain untuk orang-orang yang memang ingin berpergian pada masa itu. Dan dari pulau-pulau itu, seseorang kemudian dapat melakukan perjalanan ke seluruh benua di sisi lain. Dan pulau yang dimaksud itu adalah Pulau Atlantis. Atlantis dianggap tidak hanya memiliki kekuasaan yang dominan di pulau itu sendiri, tetapi juga menguasai banyak pulau di sekitarnya, serta bagian dari benua Eropa dan Asia yang lebih luas. Kekuasaannya mencapai wilayah Mediterania sejauh timur Mesir dan wilayah benua Tirenia. Mereka mengambil rakyat dari daerah-daerah yang mereka jajah itu untuk dijadikan budak, dan sebagian lainnya dijadikan sebagai armada perang mereka yang masif. Dalam mitologi, Atlantis digambarkan bukan hanya sebagai kota, tetapi juga sebagai simbol kebijaksanaan dan kemajuan. Beberapa peneliti menyatakan bahwa cerita mengenai Atlantis mungkin terinspirasi oleh kenangan akan peradaban Minoa yang pernah ada di Kreta dan diketahui hancur akibat letusan Gunung Santorini dan gempa bumi. Di tengah penaklukan yang dilakukan oleh bangsa Atlantis, bangsa Athena akhirnya bersatu. Untuk pertama kalinya, memimpin Yunani dalam upaya melawan kekuatan besar Atlantis. Pada waktu itu, berbagai aliansi dibentuk dari beberapa kubu yang bersedia melawan Atlantis, menciptakan harapan untuk mengakhiri dominasi mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, aliansi itu menghadapi tantangan internal dan pada akhirnya hancur. Bangsa Athena terpaksa berperang sendiri melawan bangsa Atlantis. Meski tantangannya besar, para prajurit Athena menunjukkan keberanian yang luar biasa dan mampu mengalahkan Atlantis dalam pertempuran. Kemenangan ini tidak hanya mencegah perbudakan, tetapi bangsa Athena juga membebaskan daerah-daerah yang telah dikuasai oleh Atlantis. Namun, beberapa waktu setelah pertempuran, bencana alam yang dahsyat dan mengerikan terjadi. Gempa bumi dan banjir besar melanda pada saat itu. Dalam satu hari dan satu malam, seluruh pasukan prajurit Athena terjebak dan tenggelam di bawah bumi. Sementara Pulau Atlantis juga tenggelam ke dasar laut dan menghilang tanpa jejak. Diyakini bahwa lautan di wilayah tersebut, bahkan hingga saat ini, tidak dapat dilayari atau dijelajahi karena terhalang oleh lapisan lumpur yang dalam. Kejadian ini menjadi bagian dari kepercayaan bahwa Atlantis tidak hanya menghilang secara fisik, tetapi juga membawa bersamanya banyak pengetahuan dan budaya yang tidak akan pernah bisa kembali. Itu tadi kisah pertama dari Critias, seperti yang diabadikan dalam catatan Plato. Namun, kisah mengenai Atlantis tidak berhenti di situ.
Dalam catatan Critias yang lebih rinci, Critias menggambarkan bahwa Athena kuno mewakili bentuk peradaban yang sempurna, sedangkan Atlantis adalah musuhnya. Dalam pandangannya, pertempuran antara kedua peradaban ini bukan sekadar konflik militer, melainkan juga pertarungan antara kebajikan dan keburukan. Menurut Critias, pada saat Atlantis belum tenggelam atau hilang, para dewa Yunani yang dikenal sebagai Dewa Olympus membagi bumi menjadi beberapa wilayah. Dewa-dewa ini terdiri dari 12 figur penting dalam mitologi Yunani, termasuk Zeus, Poseidon, Athena, Apollo, dan lainnya. Poseidon sebagai dewa laut dan penguasa Atlantis dikatakan telah memberikan kekuatan kepada bangsa Atlantis, sementara Athena mewakili kebijaksanaan dan strategi, serta sebagai dewa yang melindungi kota Athena. Pada saat itu, Dewa Poseidon sebagai dewa laut mewarisi wilayah Pulau Atlantis dan segala keindahan yang ada di dalamnya. Di pulau tersebut, terdapat seorang wanita asli Atlantis bernama Kleto. Poseidon jatuh cinta pada Kleto, dan dari hubungan mereka, lahirlah 5 pasang anak laki-laki kembar. Dengan kata lain, ada 10 anak yang dilahirkan oleh Kleto. Poseidon kemudian membagi Pulau Atlantis menjadi 10 wilayah, masing-masing diserahkan kepada 10 anaknya. Anak tertua yaitu Atlas diakui sebagai raja yang sah dari seluruh pulau dan lautan yang mengelilinginya, yang dalam konteks modern kita dikenal sebagai Samudra Atlantik. Wilayah kekuasaan Atlas mencakup gunung tempat ia dilahirkan serta daerah sekitarnya, menjadikannya penguasa terkuat di Atlantis. Nah, adiknya atau kembarannya Atlas, yaitu Gadeirus, diberikan kekuasaan atas wilayah paling timur pulau tersebut. Sementara itu, 4 pasang kembar lainnya, yaitu Ampheres, Ephaemon, Meseus, dan yang lainnya, mereka semua menjadi penghuni dan penguasa di Laut Lepas. Berkat anugerah Poseidon kepada anak-anaknya, Atlantis tumbuh menjadi pulau yang subur, kaya sumber daya alam, dan kuat secara militer. Wilayah kekuasaan mereka meliputi banyak pulau kecil di sekitarnya, serta kawasan laut yang kaya akan kekayaan alam. Dalam waktu singkat, Atlantis dikenal sebagai pusat perdagangan dan budaya, sehingga menarik perhatian banyak bangsa. Namun, seiring berjalannya waktu, keturunan-keturunan Atlas mulai menunjukkan sifat arogan dan haus akan kekuasaan. Hasrat untuk memperluas dominasi mereka menjadi semakin besar. Untuk memuaskan ambisi mereka, para raja Atlantis yang merupakan keturunan Atlas mulai menaklukkan negeri-negeri di sekeliling mereka, terutama di wilayah Mediterania. Kekuasaan dan keberhasilan awal mengaburkan moralitas mereka. Mereka tidak hanya berusaha untuk mempertahankan kekuasaan, tetapi juga berharap dapat menguasai seluruh wilayah melalui kekuatan militer dan strategi penaklukan. Ini menandai awal dari perubahan sosial dan politik yang akhirnya memicu konflik dalam peradaban Atlantis sendiri. Tindakan agresif ini tidak hanya berakibat pada hubungan mereka dengan negeri-negeri tetangga, tetapi juga menciptakan ketegangan internal. Rasa keangkuhan dan kesombongan kelompok elit ini menyebabkan ketidakpuasan di kalangan rakyat biasa, serta menimbulkan pergesekan antara yang menginginkan perdamaian dan keadilan dengan mereka yang terjebak dalam ambisi kekuasaan. Perilaku bangsa Atlantis yang menindas dan mengeksploitasi bangsa-bangsa di sekitarnya membuat Zeus, raja para dewa, marah. Dalam sebagai bentuk pembalasan, Zeus mengutuk Atlantis, menyerukan bahwa pulau tersebut harus dikalahkan oleh aliansi negara-negara yang dipimpin oleh bangsa Athena tadi. Sebagai pelengkap azab yang diberikan Zeus, setelah kekalahan tersebut, Atlantis ditenggelamkan ke dasar laut, menghilang dari peta sejarah. Menghadapi konsekuensi dari arogansi dan kesombongan mereka, bangsa Atlantis disapu oleh gelombang laut yang dahsyat bersamaan dengan gempa bumi dan banjir besar. Sejak saat itu, Pulau Atlantis tidak pernah terlihat lagi dan menjadi sebuah legenda hingga sampai sekarang. Nah, menurut beberapa ahli penggambaran yang dituliskan oleh Plato ini, berbeda nih dengan penggambaran orang pada umumnya tentang Atlantis yang dikenal sangat maju dan sempurna. Sebagaimana yang disampaikan oleh Plato, kisah Atlantis dipandang sebagai alegori mengenai keserakahan dan kehancuran yang ditimbulkannya. Atlantis bukanlah tempat yang patut dihormati.
Masyarakatnya bukanlah contoh perdamaian dan kesempurnaan, melainkan representasi dari sebuah peradaban yang kaya secara materi, berteknologi maju, dan militer yang kuat, namun pada akhirnya dirusak oleh kekayaan dan kekuatannya itu sendiri. Plato menggambarkan Atlantis sebagai sebuah perwujudan keangkuhan. Kekayaan dan kekuatan mereka yang seharusnya digunakan untuk kebaikan justru berujung pada kehancuran. Dalam konteks ini, ada pandangan bahwa jika Atlantis benar-benar ada dan masih ada sampai sekarang, penduduknya mungkin akan berusaha untuk menaklukkan dan memperbudak bangsa lain di bumi. Kini, setelah kita merenungkan kisah kemunduran Atlantis, mari kita beranjak ke teori-teori mengenai lokasi keberadaan Atlantis yang sebenarnya. Kisah tentang Atlantis, seperti yang telah kita bahas, sebenarnya hanya bersumber dari karya Plato. Dia adalah satu-satunya penulis dari zaman Yunani kuno yang menyebutkan tentang peradaban bernama Atlantis dalam dialognya, terutama di Timaeus dan Critias. Dalam karya-karyanya, Plato menggambarkan Atlantis sebagai peradaban yang maju, namun hancur akibat kesombongan mereka. Tetapi dia tidak memberikan petunjuk yang jelas mengenai lokasi geografisnya. Bahkan, tidak ada catatan dari sumber lain pada zaman tersebut yang mengkonfirmasi keberadaan Atlantis, termasuk Solon, seorang penyair terkenal yang pernah melakukan perjalanan ke Mesir dan berusaha menggali wawasan sejarah, namun tidak mencatat apapun tentang Atlantis. Beberapa cendekiawan Yunani kuno seperti Strabo dan Diodorus memang menyebutkan Atlantis, tetapi referensi mereka mengacu kembali pada tulisan Plato. Karena Plato tidak memberikan deskripsi geografi yang spesifik mengenai Atlantis, para ahli sejarah dan ilmuwan berseteru mengenai interpretasi catatan Plato tersebut dan lokasi yang paling tepat untuk menemukan Atlantis. Spekulasi mengenai lokasi Atlantis mengarah pada banyak tempat yang memungkinkan. Semua itu didasarkan dengan karakteristik yang mirip dengan deskripsi Atlantis, baik dari segi sumber daya air, bencana besar yang terjadi, maupun periode waktu yang relevan. Banyak ahli berpendapat bahwa Atlantis mungkin terletak di sekitar Laut Tengah, dengan pulau-pulau seperti Pulau Sardinia. Muncul sebagai lokasi potensial mengingat sejarah kuno dan keanekaragaman budaya yang ada. Kreta dikenal sebagai pusat peradaban Minoa yang dihancurkan oleh letusan Santorini. Santorini dikenal dengan letusan vulkaniknya yang dahsyat menyebabkan kehancuran besar pada peradaban lokal. Malta memiliki situs arkeologi yang menunjukkan peradaban kuno. Beberapa teori juga mengusulkan kemungkinan keberadaan Atlantis di daerah sekitar Laut Hitam. Hipotesis lain menunjukkan bahwa Atlantis bisa jadi berlokasi di dekat Laut Azov, tempat yang memiliki banyak sejarah. Ada juga argumen yang mengatakan bahwa Atlantis bisa berada di Eropa Utara, di sekitar wilayah yang sekarang menjadi Irlandia atau Kepulauan Kanari. Lalu sebuah hipotesis yang lebih radikal menyatakan bahwa Atlantis mungkin berada di bawah lapisan es Antartika, di mana peradaban kuno mungkin tersembunyi. Ada juga beberapa peneliti berspekulasi bahwa Atlantis berada di bawah laut, di segitiga Bermuda, yang dikenal dengan misteri hilangnya kapal dan pesawat. Dan teori lain yang menarik spekulasi lebih jauh, mengatakan bahwa lokasi Atlantis berada di Laut Karibia, atau bahkan bisa di Indonesia. Salah satu ahli sejarah yang paling vokal dalam pencarian Atlantis adalah Ignatius Donnelly, seorang sejarawan amatir dan anggota Kongres Amerika Serikat. Pada tahun 1882, Donnelly menerbitkan buku berjudul The Antediluvian World, di mana ia sangat meyakini bahwa kisah Atlantis yang ditulis oleh Plato adalah kebenaran sejarah yang nyata. Dalam bukunya, ia berpendapat bahwa semua peradaban besar di bumi berasal dari Atlantis.
Donnelly tidak hanya berperan dalam mempopulerkan cerita Plato, tetapi juga mengembangkan gagasan-gagasannya sendiri. Salah satu gagasannya yang terkenal adalah teori difusi, yang menyatakan bahwa semua peradaban besar dapat ditelusuri kembali ke satu sumber tunggal. Menurut Donnelly, kemajuan budaya, teknologi, dan pengetahuan umat manusia berasal dari suatu peradaban, yaitu Atlantis. Pernyataan dan teori Donnelly ini memicu banyak diskusi dan spekulasi mengenai lokasi Atlantis. Banyak peneliti dan penggemar sejarah yang terinspirasi oleh ide-ide Donnelly dan mulai menambahkan spekulasi mereka sendiri tentang di mana Atlantis mungkin berada. Salah satu yang terpengaruh oleh gagasan Donnelly adalah Charles Berlitz, seorang penulis terkenal yang juga dikenal karena karyanya tentang fenomena paranormal. Pada tahun 1970, Charles Berlitz mengklaim bahwa Atlantis adalah benua nyata yang terletak di perairan Bahama, khususnya di wilayah yang dikenal sebagai Segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda terkenal sebagai daerah Atlantik, di mana sejumlah kapal dan pesawat telah dilaporkan menghilang secara misterius. Berlitz berpendapat bahwa kehadiran Atlantis mungkin terkait dengan fenomena aneh yang terjadi di kawasan ini. Teori Berlitz mendapatkan dukungan lebih lanjut pada tahun 1979 ketika penemuan piramida di dasar laut Segitiga Bermuda diumumkan. Para peneliti melaporkan bahwa struktur tersebut memiliki panjang sekitar 300 meter, yang jauh lebih besar daripada piramida di Mesir. Penemuan ini memicu lebih banyak spekulasi bahwa mungkin ada peradaban yang hilang, seperti Atlantis yang pernah menghuni area tersebut. Walaupun penemuan ini menarik dan memicu rasa ingin tahu, banyak peneliti dan arkeolog skeptis mengatakan bahwa bentuk-bentuk yang ditemukan di dasar laut bisa jadi merupakan hasil dari proses alami, bukan struktur buatan manusia. Setelah penemuan piramida, pada tahun 1985, tim peneliti dari Norwegia melaporkan penemuan kota kuno di bawah laut di area Segitiga Bermuda. Mereka menemukan struktur-struktur yang tampak seperti jalan besar dan rumah-rumah yang beratapkan kubah. Penemuan ini semakin memperkuat teori bahwa mungkin ada bukti keberadaan peradaban yang hilang di bawah laut. Namun, dari beberapa penemuan ini, para peneliti belum dapat memberikan bukti yang kuat untuk mengaitkan kota bawah laut tersebut dengan Atlantis. Banyak yang mempertanyakan keakuratan dan validitas dari penemuan ini, serta meminta penelitian lebih lanjut sebelum menjadikan klaim-klaim ini sebagai fakta sejarah. Salah satu teori menarik mengenai lokasi Atlantis berlandaskan pada pernyataan Plato yang menyebutkan bahwa Atlantis terletak di dekat lokasi yang dikenal sebagai Pillar of Hercules. Pillar of Hercules merupakan dua batu besar yang menandai pintu masuk Selat Gibraltar yang memisahkan Eropa dan Afrika. Banyak ahli percaya bahwa Atlantis mungkin berada tidak jauh dari area ini, dengan Andalusia di Spanyol sebagai asumsi yang kuat. Dalam karyanya, Plato menggambarkan Atlantis terletak di tengah Samudra Atlantis, yang sesuai dengan lokasi di dekat Selat Gibraltar. Dengan mengacu pada bukunya, banyak ahli yang berpendapat bahwa Atlantis yang digambarkan mungkin merujuk pada daratan yang tenggelam di sekitar wilayah ini. Kemudian penemuan jangkar kuno di Selat Gibraltar juga memperkuat teori ini. Banyak arkeolog meyakini bahwa jangkar tersebut berasal dari pelabuhan Atlantis, memberikan petunjuk bahwa ada peradaban maritim yang pernah ada di daerah ini. Lalu arkeolog Jerman yaitu Adolf Skulten yang merupakan salah satu pendukung kuat teori ini, ia menyatakan bahwa Andalusia adalah lokasi yang paling mungkin untuk menjadi daratan Atlantis, karena posisinya yang tepat di luar Pillar of Hercules. Skulten juga mengaitkan wilayah tersebut dengan berbagai peristiwa sejarah, termasuk konflik yang disebutkan oleh Plato, yang mencerminkan perang antara Atlantis dan Athena. Teori bahwa Atlantis terletak di dekat Pillar of Hercules dan mungkin di Andalusia adalah salah satu yang paling terkenal dalam pencarian lokasi benua yang hilang ini.
Meskipun tidak ada bukti definitif yang mendukung klaim ini, penemuan arkeologis dan kesesuaian dengan deskripsi Plato memberikan fondasi yang kuat untuk teori ini. Salah satu teori yang lebih baru mengenai Atlantis mengusulkan bahwa peradaban yang dikembangkan di pulau-pulau Yunani, khususnya di Kreta dan Thera, sekarang Santorini, adalah peradaban Minoa. Bangsa Minoa diyakini sebagai peradaban besar pertama di Eropa, berkembang lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Peradaban Minoa terkenal karena inovasi dan kemajuan budayanya. Mereka membangun istana yang indah, jalan-jalan beraspal, dan merupakan peradaban pertama di Eropa yang menggunakan sistem penulisan. Masyarakat Minoa juga dikenal sebagai pelaut ulung dan pedagang yang menguasai rute perdagangan di seluruh wilayah Mediterania. Namun, pada puncak kekuasaan mereka, bangsa Minoa tiba-tiba menghilang dari catatan sejarah. Sekitar tahun 1600 sebelum Masehi, gempa bumi dahsyat melanda pulau vulkanik Thera. Gempa ini memicu letusan hebat yang mengeluarkan sekitar 10 juta ton batu, abu, dan gas ke atmosfer, diperkirakan 10 kali lebih kuat dari letusan Krakatau pada tahun 1883. Letusan gunung berapi Thera menyebabkan sebagian besar pulau itu lenyap dan mengakibatkan tsunami yang menerjang Pulau Kreta yang terletak sekitar 70 km di sebelah selatannya. Tsunami ini diyakini memusnahkan sebagian besar peradaban Minoa, menyebabkan runtuhnya salah satu peradaban terpenting pada waktu itu. Beberapa ahli percaya bahwa karakteristik dan kejadian yang menimpa peradaban Minoa cocok dengan narasi tentang Atlantis yang diungkapkan oleh Plato. Kehidupan yang sejahtera, perkembangan budaya, dan penguasaan teknologi oleh bangsa Minoa diikuti oleh bencana alam yang menghancurkan. Teori bahwa Atlantis mungkin merupakan bangsa Minoa sangat menarik karena menciptakan jembatan antara mitos dan sejarah. Sementara tidak ada bukti yang pasti untuk mengaitkan keduanya. Kesamaan dalam deskripsi bencana dan hilangnya peradaban memberi alasan untuk mempertimbangkan hubungannya. Sekarang kita akan membahas teori yang sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Kita sudah membahas banyak teori yang mendukung pernyataan Plato tentang Atlantis, tetapi ada juga sejarawan dan ilmuwan yang berpendapat sebaliknya. Beberapa di antara mereka menyimpulkan bahwa catatan Plato tentang kerajaan Atlantis yang hilang sebenarnya adalah fiksi. Menurut pandangan ini, Plato tidak bermaksud menyampaikan sejarah yang sebenarnya, melainkan menggunakan Atlantis sebagai alat untuk mengilustrasikan teori politik. Ia menggambarkan kejayaan kota Athena dan memberi contoh moral tentang konsekuensi yang dihadapi oleh kota-kota yang menjadi serakah dan mengabaikan aturan hukum. Dalam karyanya, Atlantis digambarkan sebagai peradaban ideal yang mengalami keruntuhan akibat keangkuhan dan keserakahan. Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa jika manusia menjadi terlalu angkuh atas pencapaian mereka, mereka akan menghadapi konsekuensi yang tragis seperti yang dialami oleh Atlantis. Teori terakhir yang sangat menarik untuk dibahas adalah bahwa Atlantis mungkin terletak di Indonesia. Banyak orang tertarik pada teori ini, terutama karena keberadaan banyak pulau di Indonesia. Beberapa pihak berpendapat bahwa karakteristik geografis dan budaya Indonesia, serta kemungkinan adanya bencana alam yang mengakibatkan hilangnya peradaban sejalan dengan deskripsi Atlantis. Salah satu ilmuwan yang mengklaim bahwa Atlantis mungkin terletak di Indonesia adalah Bapak Dani Irwanto, seorang ahli teknik hidrologi. Sejak tahun 2010, beliau telah melakukan penelitian mendalam tentang Atlantis, menggunakan pendekatan dari 20 disiplin ilmu, termasuk antropologi, biologi, linguistik, geologi, oseanografi, klimatologi, mitologi, arkeologi, dan lainnya. Dalam penelitiannya, Bapak Dani mendapatkan informasi dari catatan Plato mengenai Atlantis.
Ia mencatat beberapa ciri yang diuraikan dalam deskripsi Atlantis, yaitu curah hujan tinggi dan air yang melimpah. Wilayah ini memiliki sumber daya air yang melimpah, mendukung keberagaman flora dan fauna. Iklim hangat. Plato menggambarkan Atlantis sebagai daerah yang beriklim hangat, yang mencerminkan kondisi tropis. Aliran sungai yang melimpah. Keberadaan sungai besar yang mendukung pertanian dan kehidupan. 2 musim. Kondisi iklim yang stabil dengan 2 musim yang jelas, yang sering ditemukan di daerah tropis. Tanah subur untuk pertanian dan peternakan. Atlantis dikenal memiliki tanah terbaik dengan hasil pertanian yang melimpah. Ketersediaan kayu yang banyak untuk keperluan bangunan dan pertukangan, mencerminkan rimbunnya hutan dan biodiversitas. Berdasarkan hasil penelitiannya, Bapak Dani Irwanto mengemukakan 3 kemungkinan lokasi untuk Atlantis sesuai dengan deskripsi Plato, yaitu Amerika Tengah, Afrika Tengah, dan Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Selanjutnya, Pak Dani menelaah beberapa aspek menarik dari catatan Plato. Dia mencatat deskripsi Plato tentang bangunan yang berlapis perunggu dan emas. Menurutnya, mungkin yang dimaksud adalah batu zirkon yang banyak ditemukan di Kalimantan, yang memiliki kilau dan warna yang mirip dengan tembaga atau perunggu. Kemudian Plato menyebutkan bahwa pusat pemerintahan Atlantis terletak di laut, dekat muara, dalam suasana dermaga yang ramai dengan pengunjung dari seluruh dunia. Ini mengindikasikan adanya tradisi maritim yang tinggi, yang memang hanya ada di wilayah Asia Tenggara. Lalu dari narasi geografi yang diberikan Plato, Pak Dani menyimpulkan bahwa Atlantis kemungkinan adalah Sundaland yang meliputi bagian barat Asia Tenggara, yang sekarang adalah Pulau Sumatera dan Kalimantan. Bapak Dani menyimpulkan bahwa daerah yang digambarkan oleh Plato sebagai Atlantis memiliki kesamaan dengan kondisi geografis dan klimatologis Indonesia, terutama di wilayah beriklim tropis. Teori Bapak Dani Irwanto membuka kemungkinan baru dalam pencarian Atlantis dengan mengalihkan fokus dari Samudra Atlantik ke kawasan yang lebih luas dan beragam seperti Indonesia. Meskipun pemikiran dan analisis Bapak Dani sangat menarik, perlu diingat bahwa teori ini belum diterima secara luas oleh komunitas ilmiah. Banyak ahli sejarah dan arkeologi masih skeptis dan menganggap bahwa klaim ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut dan bukti konkret untuk membuktikan kebenaran bahwa Atlantis pernah berada di Indonesia. Nah, menurut kalian, Atlantis ini beneran ada atau tidak nih, sahabat? Kalau memang ada, kira-kira di mana? Atau mungkin kalian berpendapat bahwa Atlantis hanyalah cerita fiksi dari Plato? Langsung saja tulis di kolom komentar dengan pendapat kalian ya sahabat. Sebenarnya masih ada banyak sekali teori lain mengenai keberadaan Atlantis ini. Bahkan ada yang berpendapat bahwa bangsa Atlantis berasal dari luar angkasa. Ini semua hanyalah sebatas teori dengan berbagai asumsinya. Jadi untuk kebenarannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya, dan kita cukup menjadikannya sebagai pengetahuan dan mengambil hikmahnya saja. Wallahu a'lam bisawab. Jadi itu tadi sedikit pembahasan tentang misteri legenda kota Atlantis yang hilang. Semoga kisah ini bermanfaat ya sahabat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Wassalamualaikum. Bantu channel ini dengan cara subscribe channel Sadir Days dan share video ini agar channel ini semakin berkembang. Like jika kamu menyukai video ini, dislike jika kamu tidak menyukai video ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.